Cerita yang ke-147, novel fiksi bela diri Raja Pedang. Edisi yang ke-2411 hingga 2420. Swiss. Yu Chongqing dan Fu Jiuxing buru-buru menyusul, dan menatap Changlan di depan mereka. Mereka tak dapat menahan desahan dalam hati. Tuan rumahnya luar biasa. Kita semua takut dengan sisa-sisa peninggalan kuno itu, tetapi dia bahkan tidak menganggapnya serius sama sekali. Keturunan kuno adalah raja dunia ini. Selain pemilik jabatan ini, siapa yang berani mengguncang mereka? Sebelumnya, Su Tianmu adalah orang yang rendah hati. Jika tuan rumah benar-benar dapat bekerja sama dengannya, saya khawatir tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menjadi lawannya. Desir, kakakmu, kita mau kemana sekarang? Huang Junru telah berada di pelukan Su Tianmu, bertanya dengan rasa ingin tahu tentang tujuannya. Junro, ayo pergi ke Menara Changlan. Menara Changlan, sekilas keraguan melintas di mata Huang Junru, lalu dia mengangguk tanpa bertanya lebih lanjut. Dia pernah mendengar tentang Menara Changlan, kekuatan baru yang hampir mengalahkan Sekte Tianluo dan telah secara brutal memusnahkan benteng Menara Zijing, menyebabkan Menara Zijing tidak berani membalas sampai sekarang. Tetapi bahkan dengan kemampuan ini, dia tidak dapat membayangkan bahwa Changlan Tower memiliki modal untuk melindungi mereka. Namun, dia akan pergi kemanapun Su Tianmu berkata, dan kemanapun Su Tianmu pergi, dia akan pergi. Belum lagi Menara Changlan, bahkan jika itu adalah lautan api dan pedang, dia akan mengikutinya. Desir, Su Tianmu bergegas menuju susunan teleportasi Menara Changlan dengan kecepatan tercepatnya, tetapi Tianjiang terlalu besar, dan dengan kecepatannya, akan memakan waktu lama hanya untuk sampai di jalan. Berita bahwa 5 kekuatan besar bergabung untuk menekannya sudah menyebar. Sangat tidak realistis untuk meminjam susunan teleportasi kekuatan lain untuk pergi ke Menara Changlan. Adapun penggunaan pesawat ruang angkasa, itu bahkan lebih mustahil lagi, karena kecepatan pesawat ruang angkasa itu tidak sebanding dengan kecepatannya. Akan segera sampai. Jaraknya hanya lebih dari 300 mil. Baginya, jarak ini hanya hitungan jentikan jari saja. Namun jika waktu ini diperbesar 50 kali lipat, maka akan cukup untuk mengambil banyak keputusan dan banyak hal. Kakakmu, ketika mereka hanya berjarak 100 mil dari susunan teleportasi, wajah Huang Junru tiba-tiba berubah, dan dia merasakan ribuan, tidak kurang dari 100.000 aura tiba-tiba muncul. Wajah Su Tianmu menjadi gelap. Dia juga merasakan bahwa kecepatan dan eksekusi 5 kekuatan utama jauh lebih cepat dari yang dia bayangkan. Melihat bahwa ia tak dapat lagi mengejar susunan teleportasi, ia hanya berhenti dan melihat ke sekelilingnya. Dia melihat kerumunan orang yang kebingungan muncul, mengelilinginya dari segala arah. Sekte Lingqiao, keturunan Gongsun, keturunan Namong, keturunan Murong, dan Sekte Qintian. Mereka semua ada di sini. Su Tianmu mengenali 5 kekuatan utama dari pakaian mereka sekilas, tetapi Huang Junru memandang orang-orang dari Sekte Qintian dan tidak dapat mempercayainya. Tuan, apakah Anda akan berurusan dengan kami juga? Adalah hal yang biasa bagi 3 klan kuno dan Sekte Lingqiao untuk berurusan dengannya dan Su Tianmu, tetapi mengapa Sekte Qintian juga datang? Sekte Qintian dipimpin oleh kepala sekolahnya sendiri. Ketika dia mendengar pertanyaan Huang Junru, wajahnya menjadi gelap. Jangan panggil aku Tuan, aku bukan lagi tuanmu. Sejak kau meninggalkan Sekte Qintian, kau bukan lagi murid Sekte Qintian, melainkan pengkhianat. Hubungan ini harus diperjelas di depan 3 klan kuno dan Sekte Lingqiao untuk menunjukkan keadilan mereka dan mengumumkan kepada dunia bahwa mereka datang untuk berpartisipasi dalam pengepungan dan penindasan untuk melenyapkan para pengkhianat. Huang Junru masih menatap pemimpin Sekte Qintian dengan tak percaya, namun sesaat kemudian dia merasa lega dan menertawakan dirinya sendiri. Sekarang dia tidak perlu diganggu oleh konsep-konsep duniawi. Gurunya dan sekte melatihnya untuk menjadi mesin pembunuh. Kalau dia mau membalas budi, dia pasti sudah melakukannya sejak lama, dan sekarang saatnya dia memutuskan semua ikatan. Su Tianmu memandang orang-orang dari Sekte Qintian. Untung saja mereka datang. Di matanya, Sekte Qintian seharusnya sudah lama mati karena menyiksa Huang Junru seperti ini. Sekarang dia datang untuk memotongnya, dia bisa membunuh tanpa ragu-ragu. Wah, mereka seharusnya membawa banyak trik. Aku tidak bisa berbuat apa-apa kali ini. Senior, saya bisa mengurusnya.
Su Tianmu mengangguk. Terakhir kali Kaisar Abadi Gila memusnahkan keturunan Gongyang, dia dimata-matai oleh leluhur Gongyang, Kaisar Surgawi. Jika Kaisar Abadi Gila terus bertindak terang-terangan, dia pasti akan ketahuan oleh orang-orang di alam atas. Pasti akan menjadi bencana besar pada saat itu, terutama bagi murid-murid Kaisar Abadi Gila saat dia masih hidup. Mereka pasti akan mencoba segala cara untuk membunuhnya dan Kaisar Abadi Gila serta merebut menara pagoda. Paling buruknya, dia bisa menghabiskan kekuatan Lord Wu King hari ini, dan paling parah bisa mengorbankan Sein Dao Naga. Tetapi tidak ada gunanya menyia-nyiakan Sein Realm pada orang-orang ini. Su Tianmu, kematianmu sudah dekat, mengapa kamu tidak segera menyerah? Jika kau menyerah sekarang, kami bisa menyelamatkan nyawamu. Mendengarkan kata-kata para penyintas Gongsun, Su Tianmu mensibir. Apakah ada gunanya mengatakan ini sekarang? Karena kamu keras kepala sekali, aku tidak punya pilihan lain selain menyuruhmu pergi. Mulailah. Atas perintah itu, pasukan besar berjumlah 100.000 bergegas menuju Su Tianmu. Su Tianmu merasa kasihan dengan kekuatan Sein Naga Biru, dan mereka tentu saja merasa kasihan dengan satu-satunya kekuatan yang mereka warisi, jadi tidak seorang pun memilih untuk mengambil tindakan di awal, tetapi membayarnya dengan nyawa manusia. Kematian 10.000 orang atau bahkan 100.000 orang tidaklah sebesar hilangnya satu kekuatan warisan. Lagi pula, apa yang mereka keluarkan sekarang adalah kartu truf mereka yang sebenarnya. Jika kartu truf seluruh pasukan berkurang atau hilang, itu akan menjadi kerugian langsung pada kekuatan mereka. Sebagai perbandingan, kematian puluhan ribu atau ratusan ribu orang sebenarnya merupakan kerugian kecil. Lebih jauh lagi, kerugian ini bahkan lebih kecil apabila dibagi secara merata di antara 5 kekuatan utama. Melihat kerumunan besar datang untuk membunuhnya, Huang Junru meninggalkan lengan Su Tianmu, menghunus pedangnya dan menatap mereka dengan dingin. Itu adalah sekelompok makhluk surgawi dari alam rahasia dan alam spiritual yang juga ingin membunuh saudaranya, Mu. Teknik pedang sentimen. Dia mengeluarkan kultivasi alam manusia surgawi dan langsung menyerang untuk membunuh. Su Tianmu tidak menghentikan mereka ketika dia melihat ini. Jika 5 kekuatan utama tidak menggunakan kekuatan warisan, dia juga tidak akan menggunakannya. Dia akan membunuh mereka terlebih dahulu. Formasi pedang. Pedang merah mendalam, pedang Netherworld, pedang yang ungu, dan pedang salju meniup semuanya dikorbankan, ditambah 15 prajurit surgawi dewa sejati, total 19 pedang membentuk formasi pedang. Kemudian medan pedang 36 lapis muncul, dan dia langsung mengendalikan formasi pedang untuk membunuh makhluk-makhluk surgawi di alam spiritual dan alam rahasia. Ding ding ding. Terdapat kesenjangan kualitatif antara makhluk surgawi di alam spiritual, makhluk surgawi di alam rahasia, dan makhluk surgawi sejati. Ditambah lagi perbedaan dalam ilmu pedang dan perbedaan fisik. Sekalipun Gao Sumu dan istrinya berada di 5 alam, mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap pasangan itu. Pertarungan di awal adalah pembantaian sepihak. Su Tianmu dan Huang Junru seperti berjalan ke ruang kosong, membunuh orang begitu kerasnya hingga darah berhamburan ke langit dan kepala berjatuhan satu demi satu. Tetapi hal itu tidak membuat orang-orang itu takut. Sebaliknya, mereka semua dipenuhi dengan niat membunuh dan bergegas menuju Su Tianmu dan istrinya tanpa takut mati. Bagi makhluk surgawi di alam spiritual dan alam rahasia, pencapaian mereka dalam hidup ini ditakdirkan terbatas, dan inilah saatnya bagi mereka untuk menentang keinginan surga dan mengubah nasib mereka. Selama mereka membunuh Su Tianmu, mereka semua akan menerima hadiah besar. Siapapun yang dapat memenggal kepala Su Tianmu dengan tangannya sendiri akan menerima hadiah yang tidak pernah dapat dibayangkannya dalam hidup ini. Ide mereka bagus, tapi entah dari mana mereka mendapatkan keberanian untuk berpikir bahwa mereka memenuhi syarat untuk menginjak seseorang yang memiliki warisan Kaisar Abadi untuk naik tahta. Bahkan tanpa warisan Kaisar Abadi, Su Tianmu sendiri adalah bakat alami dengan 6 konstitusi yang diperoleh, 1 konstitusi bawaan, pil sudo abadi, dan 36 tulang pedang. Dengan orang-orang ini saja, apalagi mereka, bahkan putra suci dan putri suci tidak memenuhi syarat untuk menginjak Su Tianmu untuk naik tahta. Membunuh. Tidak peduli berapa banyak orang yang dibunuh Su Tianmu dan istrinya, para makhluk surgawi di alam spiritual dan alam rahasia itu tetap penuh dengan niat membunuh, tanpa rasa takut atau gentar. Di belakang mereka, ada hukuman surgawi alam roh dan hukuman surgawi alam rahasia. Mereka seperti serigala yang lapar selama 3 hari.
Mereka mengamati Su Tianmu dengan penuh nafsu, berharap mereka bisa bergegas dan melahapnya hidup-hidup. Ding ding ding, mendengus. Sekalipun dia sangat kuat dan dapat menghancurkan makhluk-makhluk surgawi di alam spiritual, dia tidak dapat menahan konsumsi yang tiada habisnya. Tak lama kemudian Huang Junru pun menyerah karena cedera dan kekuatannya langsung menurun. Melihat dia terluka, mata orang-orang di sekitarnya di alam surgawi berbinar dan mereka sangat gembira sampai menjadi gila. Akan ada hadiah besar untuk membunuh Su Tianmu, tetapi hadiah untuk membunuh Huang Junru juga besar. Ding ding ding. Di bawah pengepungan, Huang Junru menjadi semakin kelelahan. Jika begini terus, dia tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Kecuali dia mengubah kembali urat pedang welas asih menjadi urat pedang kejam dan mengolah kembali teknik pedang kejam. Tapi apa intinya? Ia dapat bertahan hidup sesaat, tetapi bisakah ia menghentikan kekuatan gabungan dari 5 kekuatan teratas? Itu tidak dapat dihentikan, dan tidak mungkin menghentikannya. Tentu saja, Su Tianmu tidak bisa membiarkannya kembali ke kebiasaan lamanya. Begitu dia memikirkan hal itu, kekuatan dewa turun atas orang-orang yang mengepungnya. Embun, tiup, hujan pedang jatuh dari langit, dan mereka yang berada di alam manusia surgawi bahkan tidak sempat berteriak, dan terbunuh dalam sekejap. Huang Junru merasa tidak ada ruang di sekitarnya, jadi dia berbalik untuk melihat Su Tianmu, hanya untuk melihat Su Tianmu terbang ke arahnya dan memeluknya. Junro, sudah cukup, biar aku saja yang melakukannya. Kakakmu, aku sungguh tidak berguna. Su Tianmu menggelengkan kepalanya, memberi isyarat padanya untuk tidak berpikir begitu, mencium keningnya, menoleh untuk melihat alam Tianren yang tak ada habisnya, dengan cahaya dingin bersinar di matanya. Catatan penciptaan kekacauan. Rekor 4 Dou. Apakah Anda ingin menghabiskan kekuatan warisannya dengan mengandalkan angka? Apakah satu-satunya cara baginya adalah menggunakan kekuatan warisan? Kehendak 6 Dewa Agung, ditambah kehendak Santo Naga Dao, semuanya berkumpul dalam satu badan. Jiwanya meninggialkan badannya dalam sekejap dan berubah menjadi hantu di udara. Alam Tianren yang datang untuk membunuh mereka semua mundur ketakutan ketika mereka melihat ini. Bahkan para pemimpin tertinggi dari 5 kekuatan besar yang menyaksikan pertempuran dari jauh semuanya gemetar ketakutan. Sang Santo yang perkasa akhirnya keluar. Melihat bayangan di atas kepala Su Tianmu, semua orang yang hadir merasa ketakutan, tetapi ketika mereka melihat garis besarnya dengan jelas, mereka menemukan bahwa itu sama dengan Su Tianmu, yang membuat mereka tercengang. Dia sendiri, mungkinkah, dia adalah ahli alam suci? Dia seorang Seinre kultivator. Semua orang terkejut saat sampai pada kesimpulan ini. Tidak heran tidak pernah ada ahli Seinrilem yang muncul. Ternyata Su Tianmu sendiri ada di alam suci. Tunggu, itu tidak benar. Jika dia adalah seorang kultivator alam suci, bahkan jika dia lahir di Huangjiang, usia tulangnya seharusnya tidak begitu tua. Seorang Sein reinkarnator seharusnya tidak jauh lebih unggul dari orang biasa. Bagaimana mungkin dia lebih rendah dari Anren, yang hanya memiliki warisan Sein Reincarnation? Tingkat kultivasi dan usia tulang Su Tianmu tidak dapat dijelaskan sebagai orang yang telah kembali ke alam suci. Itu jiwanya sendiri. Mengapa dia melepaskan rohnya? Merasa bahwa itu adalah identitas Su Tianmu sendiri, semua orang kembali bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Segera, mereka akan tahu mengapa Su Tianmu melakukan ini. Membunuh. Mereka yang berada di alam manusia surgawi ragu-ragu sejenak dan kemudian melanjutkan membunuh Su Tianmu. Meskipun mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan Su Tianmu, mereka ingin menghentikannya dan mengubah nasibnya. Sekalipun Anda tidak dapat mengubah hidup Anda sendiri, Anda dapat memberi manfaat bagi keluarga Anda dan mengubah takdir mereka. Kodeks ilusi yang mulia. Saat skill pertarungan jiwa dilepaskan, riak tak terlihat mulai keluar dari jiwanya dan menyebar ke sekeliling. Mereka yang berada di alam manusia surgawi begitu fokus pada pertarungan sehingga mereka tidak menyadari bahwa itu adalah serangan terhadap jiwa. Sekalipun mereka menyadarinya, itu tetap saja sia-sia. Jiwa-jiwa di alam manusia surgawi saja tidak dapat menahan serangan jiwa yang mengumpulkan 6 jiwa dan kehendak alam suci. Tanpa bersuara, kultivator alam Tianren yang pertama kali menyerbu Su Tianmu tiba-tiba berhenti, lalu tatapannya berubah tumpul. Dia tertabrak oleh orang yang menyerbu dari belakang, dan langsung jatuh. Akan tetapi orang-orang yang menjatuhkan mereka mengalami nasib yang sama, jiwa mereka hancur,
dan mereka terjatuh ke tanah tanpa rasa sakit, berubah menjadi mahyiyat berjalan. Deng, deng, deng. Mahyiyat-mahyiyat manusia surgawi berjatuhan bagaikan tetesan air hujan, dan lebih dari 1000 manusia surgawi berubah menjadi mahyiyat berjalan dalam sekejap. Minum. Apa yang terjadi? Mengapa mereka jatuh? Mereka tidak mati. Jiwa mereka hancur dan mereka menjadi zombie. Alam Tianren di belakang melihat pemandangan aneh itu dan langsung mengerem mendadak. Melihat orang-orang yang terjatuh tetapi masih hidup, wajah mereka berubah lagi dan lagi. Dia menggunakan jiwanya untuk menyerang. Kenapa jiwanya begitu menakutkan? Kekuatan jiwanya jauh melampaui kultivasinya. Setelah mengetahui kebenarannya dan melihat Sutianmu bertingkah aneh, mereka tidak dapat menahan diri untuk mundur dan akhirnya merasa takut. Anak ini punya banyak sekali trik. Para pemimpin puncak dari 5 kekuatan utama tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin secara diam-diam. Lebih dari 1000 orang di alam manusia surgawi musnah oleh satu serangan jiwa. Kekuatan membunuhnya terlalu mengerikan. Bahkan mereka yang berada di alam hukum langit dan bumi tidak dapat melakukan ini. Sekelompok orang di alam hukum langit dan bumi mundur beberapa langkah karena ngeri ketika mereka melihat Sutianmu. Jika badan fisik mereka hancur, mereka masih dapat bertahan hidup selama jiwa mereka masih utuh. Namun bila jiwanya hilang, maka semuanya pun hilang. Mereka tidak ingin menjadi mahyiyat berjalan. Metode alam suci yang lain. Seharusnya tidak. Jika seorang ahli alam suci melancarkan serangan jiwa, lebih dari 1000 orang akan mati. Mata para eksekutif senior berkedip dan mereka mengambil keputusan. Mari kita lihat berapa kali dia bisa melancarkan serangan seperti itu. Ayo, teruskan. Segera berikan perintah untuk melanjutkan serangan. Mereka ingin melihat berapa kali jiwa Sutianmu dapat menahan konsumsi seperti itu. Mereka yang berada di alam surgawi ragu-ragu sejenak, lalu harus meneruskannya. Saya berharap sekte akan menjaga orang tua saya dengan baik. Saya berharap sekte akan menjaga istri dan anak-anak saya dengan baik. Membunuh. Kodeks ilusi yang mulia, melihat mereka datang padanya tanpa rasa takut, Sutianmu melancarkan serangan spiritual lainnya. Dengan satu sapuan, orang-orang di alam surga dan manusia terkena tepat di dahi, dan jatuh satu demi satu. Dalam gelombang ini, lebih dari 1000 orang di alam surgawi terbunuh. Pada titik ini, jiwa Sutianmu agak lemah. Serangan jiwa menghabiskan banyak energi, belum lagi setiap kali dia membunuh orang dalam skala besar. Semangatnya melemah. Dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Membunuh. Bunuh dia dan berikan kontribusi besar. Melihat semangat Sutianmu mulai melemah, orang-orang di alam surgawi di sekitarnya menjadi bersemangat, dan bergegas ke arahnya dengan panik lagi seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam. Kodeks ilusi yang mulia, Sutianmu terus menggunakan keterampilan bertarung jiwanya dan menangkap lebih dari 1000 jiwa di alam surgawi. Para pemimpin tertinggi dari 5 kekuatan besar menyaksikan kejadian ini, mereka tidak merasa tertekan sama sekali, tetapi mereka merasa sedikit gugup dan gembira atas keputusan yang mereka buat. Beruntungnya, kelompok pertama yang mereka kirim adalah makhluk surgawi dari alam spiritual dan alam rahasia. Kalau saja mereka mengirimkan alam hukuman surgawi sejak awal, kerugiannya pasti sangat besar. Mereka makin bersyukur karena telah membudidayakan begitu banyak makhluk surgawi alam spiritual dan makhluk surgawi alam rahasia. Memiliki mereka sebagai umpan meriam sangat mengurangi kerugian. Medan perang terus berlanjut, tetapi proses pertempuran dikirim ke semua pasukan utama. Para mata-mata dalam kegelapan merasa ketakutan ketika mereka melihat kejadian ini, dan para pemimpin puncak dari pasukan utama yang berada di depan slip giok komunikasi bahkan lebih ketakutan lagi. Anak ini sangat kutu kupret. Membunuh makhluk surgawi sama saja dengan membunuh ayam. Dia hanya setingkat makhluk surgawi. Apakah metode Saint Realm begitu kuat? Sejauh ini, dia belum menggunakan metode Saint Realm, kan? Hancurkan saja jiwanya secara langsung. Ibuku tersayang, aku beruntung tidak menyinggung anak ini. Meskipun mereka menyaksikan pertempuran itu melalui komunikasi, meskipun mereka berada ribuan mil jauhnya, mereka masih sangat ketakutan, seolah-olah Sutianmu akan menerjang di depan mereka pada saat berikutnya dan membunuh mereka dalam prosesnya. Ini seharusnya menjadi pertempuran terbesar di Tianjiang sejauh ini, kan? Saya tidak yakin, tetapi menurut catatan sejarah, keturunan kuno belum pernah melancarkan perang skala besar terhadap negara lain selama 1000 tahun.
Tunggu, sepertinya tidak ada pihak yang menggunakan senjata sihir. Kerumunan yang ketakutan itu tiba-tiba menyadari satu poin penting, 5 kekuatan teratas seharusnya memiliki begitu banyak harta, mengapa belum ada seorang pun yang menggunakan harta itu untuk membunuh musuh. Sekalipun itu hanya harta karun yang sekuat hantaman dari alam hukuman surgawi, tetaplah gunakan, kalau tidak, pertempuran ini akan terlihat palsu. Ini seperti perang antara dua negara, di mana prajuritnya hanya menggunakan senjata dan perisai, dan tidak pernah menggunakan busur dan anak panah atau senjata pembunuh besar. Bukankah ini sebuah lelucon? Mereka tidak bisa menahannya. Mulailah menggunakan harta karun itu. Semua 90.000 orang menggunakan harta mereka. Ya ampun, 5 kekuatan utama benar-benar kaya. Sejauh ini, Su Tianmu telah membunuh kurang dari 10.000 orang di alam manusia surgawi. Melihat lebih dari 90.000 orang membuang harta benda mereka adalah pemandangan spektakuler yang membuat semua penonton tercengang. Dengan lebih dari 90.000 harta, bahkan jika kita hanya menghancurkannya sekali, kita dapat membunuh seorang kultivator alam Raja Surgawi, kan? Anak itu mungkin harus menggunakan kekuatan warisan. Sekarang mereka tiba-tiba mengerti tujuan dari 5 kekuatan utama, yaitu menunggu Su Tianmu menggunakan kekuatan warisan alam suci. Tetapi Su Tianmu masih tidak membutuhkannya, dan mereka tidak tahan lagi. Anda tidak ingin menggunakannya, bukan? Kalau begitu aku akan memaksamu untuk menggunakannya. Anak itu juga menggunakan harta karun. Sampai saat ini, dia masih belum menggunakan kekuatan Saint Realm. Melihat Su Tianmu juga mengorbankan harta, semua orang terdiam. Ada lebih dari 90.000 harta karun. Bisakah kamu menghalanginya hanya dengan harta karun saja? Bahkan jika Anda membuang lebih dari 90.000 harta sekaligus, itu tidak akan berguna. Ledakan, dentuman. Saat harta karun itu hancur, medan perang memasuki keadaan yang benar-benar tragis, bumi berguncang dan gunung-gunung bergetar, kekuatan yang mengerikan tampaknya menghancurkan seluruh dunia. Setelah satu putaran pengeboman, lebih dari 90.000 orang tidak berhenti sejenak, dan bahkan tidak memeriksa apakah Su Tianmu sudah mati atau belum, dan langsung memulai putaran pengeboman kedua. Bagaimana mereka bisa dibunuh dengan mudahnya ketika mereka memiliki warisan alam suci, terutama karena mereka memiliki begitu banyak harta karun. Jika mereka miskin, mereka akan menggunakan serangan tepat, jika mereka kaya, mereka akan menggunakan cakupan senjata api. Setelah membayar harga lebih dari 9.000 nyawa, mereka tidak akan memberi Su Tianmu kesempatan lagi. Terlebih lagi, bukan hanya mereka yang memiliki harta karun itu, ada juga tim dari alam hukuman surgawi yang bersiap untuk bertempur di belakang. Harta karun yang mereka miliki semuanya mampu membunuh mereka yang berada di tingkat surgawi dan duniawi. Menghancurkan 10.000 harta karun sama saja dengan 10.000 serangan dari alam Fa Tian Xiangdi, bahkan seseorang dari alam Tian Wang akan mati di tempat. Ledakan, dentuman. Kali ini semua harta mereka tersapu di udara. Mata Su Tianmu berkilat dingin. Kau ingin memaksanya menggunakan kekuatan dewa, kan? Maka dia akan melihat berapa banyak di antara kalian yang bisa dibunuhnya. Ding. Tiba-tiba, 100.000 pedang muncul di udara dan membunuh lebih dari 90.000 makhluk surgawi. Dia sekarang telah belajar untuk memperluas area pembunuhan. Meskipun kekuatannya pasti akan berkurang, tidak peduli seberapa kecil kekuatannya, itu pasti bukan sesuatu yang dapat dihentikan oleh sekelompok orang di alam surgawi. Dia menggunakan metode Saint Realm. Berlari. Lebih dari 90.000 orang di alam surgawi berubah warna seketika, dan buru-buru melemparkan harta mereka dan berbalik untuk berlari. Di bawah naungan Saint Realm, perlawanan tidak ada artinya, jadi temukan cara untuk menyelamatkan hidupmu jika kau mampu. Jika Anda dapat menggunakan harta untuk memperlambat kecepatan dan kekuatan serangan, tidak perlu merasa kasihan pada harta tersebut. Ledakan, dentuman. Hujan pedang yang jatuh di udara bagaikan serangkaian bahan peledak yang meledak terus-menerus, dan kekuatan yang dipancarkannya membuat langit dan bumi berguncang. Embun, tiup, hujan pedang pun turun, dan orang-orang yang berada di depan tirai cahaya giok komunikasi itu merasakan mulut mereka kering dan tangan mereka gemetar tanpa sadar. Dia akhirnya punya cara. Berapa banyak orang yang bisa dia bunuh kali ini? Setidaknya 50.000 orang terbunuh. Lebih dari 50.000 alam surgawi. Setelah menghitung korban,
Orang-orang dari semua pasukan semakin gemetar. Mereka adalah makhluk surgawi. Sekalipun ada 50.000 babi, akan butuh waktu untuk membunuh semuanya. Namun dalam sekejap, mereka semua mati. Ini adalah pembantaian sepihak. Di hadapan kekuatan alam suci, kita bahkan tidak memiliki sedikit pun peluang untuk melawan. Menakutkan sekali. Aku harap dia segera meninggal. Selama ini banyak orang yang berharap, jika Sutianmu meninggal dunia dan menyinggung para keturunan purba, maka paling tidak masih ada ruang untuk berunding, meski harus mengirim 100.000 orang. Jika kita melawan sedikit, kita mungkin masih mempunyai kesempatan untuk menegosiasikan persyaratannya. Tetapi jika Sutianmu masih hidup, orang itu bisa membantai seluruh sekte. 5 kekuatan besar sangat ketakutan hingga mereka kesulitan bernapas ketika melihat lebih dari 50.000 mahyiyat yang tiba-tiba muncul di tanah. Mereka tidak akan merasakan apa-apa jika yang mati hanya 1 orang, dan hanya akan merasa sedikit sedih jika yang mati lebih dari 1.000 orang. Namun, jika yang mati lebih dari 50.000 orang, mereka akan patah hati sampai berdarah. Tak peduli apakah makhluk surgawi dari alam spiritual atau makhluk surgawi dari alam rahasia, semuanya merupakan sumber daya yang sulit untuk diregenerasi. Dibutuhkan banyak sumber daya untuk membudidayakannya. Bagaimana seseorang bisa tetap acuh tak acuh? Terus berlanjut, mari kita lihat berapa kali dia bisa menggunakan kekuatan warisan. Namun setelah merasa patah hati sesaat, mereka menjadi keras hati lagi. Sutianmu telah menggunakan kekuatannya beberapa kali di Sekte Qintian, dan mereka ingin melihat apakah kekuatan warisan Sutianmu tidak ada habisnya. Terus kirim sekelompok orang dari alam surga. Mengapa Sekte Chaotian belum datang? Tentu tidak mungkin jika kelima kekuatan utama digabungkan hanya memiliki 100.000 orang di alam manusia surgawi, tetapi bagaimanapun juga, itulah fondasi mereka sendiri. Sampai saat ini, mereka belum melihat seorang pun dari Sekte Chaotian, yang membuat mereka sangat marah. Para makhluk surgawi di alam rahasia Lingyu merupakan umpan meriam, tetapi orang-orang Sekte Chaotian bahkan lebih merupakan umpan meriam. Kenapa umpan meriam kutu kupret ini belum datang juga? Swiss. Di tengah kutukan mereka yang penuh kemarahan, Tetua Agung ke-13 akhirnya tiba bersama pasukan sekte. 5 kekuatan utama seharusnya sudah hampir menyelesaikan pekerjaan mereka, kan? Tetua Agung ke-13 menyeka keringat dingin di dahinya. Dia sengaja menunda sedikit waktu karena takut terdorong ke depan dan menyerang Sutianmu terlebih dahulu. Dia tidak ingin mati. Dia hanya bisa berharap keberuntungan dan berharap 5 kekuatan utama akan menghancurkan Sutianmu sekaligus, dan kemudian dia dapat menemukan alasan untuk membodohi mereka. Wow, kutu kupret. Ketika ia tiba, hal pertama yang dilihatnya adalah pemandangan langit riyuntuh dan bumi terbelah. Jurang di bawahnya dipenuhi mahyiyat. Mereka semua ada di alam surga. Mendesis. Hampir 60.000 orang di alam surga telah meninggal. Apakah Sutianmu sudah mati? Tetua Agung ke-13 melihat sekeliling dan segera menemukan Sutianmu. Dia begitu ketakutan sampai-sampai dia berkeringat di sekujur badannya. Tetua Agung ke-13, dia masih hidup. Mendengar seruan anak buahnya, mentalitas Tetua Agung ke-13 meledak. Dia tidak buta, dia bisa melihatnya. Hampir 60.000 orang di alam surga telah meninggal, mengapa dia masih hidup? Ini tidak mati, sama sekali tidak ada yang salah dengan ini. Semua orang di Sekte Chaotian menatap Sutianmu dengan wajah pucat dan ketakutan di mata mereka. Sekarang semua orang tahu bahwa strategi 5 kekuatan utama adalah menggunakan nyawa manusia untuk menghabiskan kekuatan warisan Sutianmu sebanyak mungkin, tetapi tidak seorang pun menyangka bahwa itu telah digunakan berkali-kali di Sekte Qintian, dan itu masih digunakan dalam bingkai tetap, dan itu masih dapat digunakan tanpa batasan hingga sekarang. Belum lagi hampir 60.000 makhluk surgawi. Kalau 60.000 ekor babi pun pasti butuh tenaga untuk membunuh semuanya, bukan? Dengan begitu banyak orang yang meninggal, kekuatannya seharusnya hampir habis, bukan? Sial, akhirnya tiba juga. Cepat ke sini. Tidak, pergilah dan bunuh pengkhianat sekte kalian. Cepat pergi. Akhirnya melihat orang-orang dari Sekte Chaotian, para pemimpin tertinggi dari 5 kekuatan besar buru-buru memerintahkan 13 tetua tertinggi dan yang lainnya untuk mengambil tindakan. Mereka begitu cemas sehingga ingin mendorong mereka ke medan perang. Mendengar kata-kata mereka dan merasakan sikap marah dan frustrasi mereka, semua orang di Sekte Chaotian menjadi panik dan ketakutan setengah mati.
Jelaslah aku akan menjadi umpan meriam, bagaimana mungkin aku tidak takut? Mengetahui bahwa Anda akan mati jika Anda naik, siapa yang tidak takut mati? Jangankan mereka, pada saat ini tetua tertinggi ke-13 begitu takut hingga tangannya gemetar. Meskipun mereka yang meninggial sekarang semuanya berada di alam manusia surgawi, tetapi di hadapan kekuatan alam suci, apa perbedaan antara hukum alam langit dan bumi dengan alam manusia surgawi? Itu semua adalah kematian, dan dia bahkan akan menerima perawatan khusus dari Sutianmu, jadi kematiannya akan semakin menyedihkan. Tetua Agung ke-13, bisakah kita tidak naik? Tidak pergi. Tetua Agung ke-13 memiliki wajah muram. Apakah tidak apa-apa kalau aku tidak pergi sekarang? Kapan dia mau? Jika kita tidak bangun sekarang, kita akan mati. Saya hanya berharap mereka hampir menghabiskan kekuatan warisan Sutianmu. Dia membawa lebih dari 20.000 orang di alam surgawi, tetapi tidak semua dari mereka adalah alam surgawi di alam rahasia atau alam spiritual. Ada beberapa alam surgawi sejati, tetapi mereka bukanlah orang jenius. Sebaliknya, mereka adalah orang-orang yang sudah tua dan telah kehabisan potensinya. Lagi pula, saya tidak akan merasa terlalu sedih jika orang-orang ini meninggal. Ayo pergi bersama. Tetua Agung ke-13 mengangkat kepalanya dan menatap para pemimpin puncak dari 5 kekuatan utama. Biarkan saja orang-orangnya naik. Bagaimana ini bisa dibenarkan? Meskipun sekte Chaotian mereka tidak sebaik dirimu, kau tidak bisa begitu saja menggunakan mereka sebagai umpan meriam, kan? Kalian saja yang jalan, cepatlah, atau kami akan bersikap kasar jika kamu terus ragu. Para pemimpin puncak dari 5 kekuatan utama semuanya berteriak tidak sabar. Mereka telah kehilangan hampir 60.000 orang di alam manusia surgawi. Rata-rata, masing-masing dari mereka kehilangan hampir 20.000, dan mereka masih ingin mereka bertarung bersama. Apakah kamu layak? Ini urusan sekte Chaotianmu sendiri. Kalau ada pengkhianat, kamu harus mengurusnya sendiri. Jika kami tidak mampu menghadapi pengkhianat ini, kami akan menghadapimu. Mendengar teguran dingin mereka, Tetua Agung ke-13 mengumpat dalam hatinya, betapa tidak tahu malunya ini. Apakah kamu tidak takut dikutuk oleh dunia karena menggunakan mereka sebagai umpan meriam secara terang-terangan? Namun ini adalah hal-hal yang terjadi kemudian. Sekarang dia tidak punya pilihan selain meneruskannya. Membunuh. Atas perintah itu, tidak seorang pun berani bergerak. Tetua Agung ke-13, dia menyinggung 5 kekuatan besar, bukan kita. Kita tidak perlu pergi. Bagaimanapun, dia adalah murid kita. Bukankah ini terlalu buruk baginya? Tetua Agung ke-13, mohon diskusikan hal ini dengan mereka dan sekte. Menghadapi permohonan mereka, Tetua Agung ke-13 tetap acuh tak acuh. Sutianmu harus mati hari ini, dan kau juga harus mati. Tidak ada ruang untuk negosiasi, kita harus membunuhnya. Kalau kamu tidak pergi, lalu aku harus pergi ke siapa? Siapapun yang tidak berani pergi, aku akan membunuhnya sekarang juga. Di bawah penindasannya, lebih dari 20.000 orang di alam surgawi berada dalam keadaan kebingungan, dan tidak ada seorang pun yang berani maju. Tetua Agung ke-13 sangat marah. Jika Anda tidak pergi, apakah Anda sungguh ingin dia pergi? Ledakan. Seseorang di alam manusia surgawi tiba-tiba meledak menjadi kabut berdarah di udara tanpa peringatan apapun, membuat semua orang di sekte Chaotian takut. Saya adalah panglima tentara, jadi kata-kata saya adalah perintah militer. Siapapun yang berani melanggar perintah militer dan mengguncang moral tentara akan dibunuh tanpa ampun. Orang-orang di alam surgawi mulai merasa takut, tetapi mereka dipenuhi dengan lebih banyak kebencian. Mengapa mereka harus diminta untuk mati? Ledakan. Makhluk surgawi lain meledak di udara, mengejutkan mereka sedemikian rupa sehingga ekspresi mereka membeku. Jika ada yang berani ragu lagi, bukan hanya kau saja yang akan mati, keluargamu dan semua anggota klanmu juga akan terkena imbasnya. Tetapi jika seseorang berhasil mencapai kesuksesan, keluarga dan klanmu akan mendapatkan manfaatnya. Sekelompok orang di alam surgawi menelan ludah mereka. Karena mereka diancam dengan anggota keluarga dan klannya, mereka tidak punya pilihan selain melanjutkan perjalanan. Membunuh. Bunuh dia dan berikan kontribusi besar. Saudara-saudara, kemuliaan dan kekayaan sudah di depan mata. Melihat mereka melolong dan menyerbu ke depan, Tetua Agung ke-13 menghela napas lega dan menatap Sutianmu dengan sinis.
Orang-orang Sekte Cao Tian datang. Bagaimanapun juga, Su Tianmu adalah murid mereka. Bagaimana mungkin dia bisa menyerang orang-orangnya sendiri? Bahkan jika mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan 5 kekuatan besar, mereka tidak dapat melakukan hal yang mengerikan seperti itu. Kekuatan di berbagai bagian Tianjiang merasa malu ketika mereka melihat Sekte Cao Tian mengambil tindakan terhadap Su Tianmu. Semua orang bisa mengerti bahwa mereka tidak bisa melindungi Su Tianmu. 5 kekuatan utama bergabung dan mereka sudah menjadi kombinasi terkuat di seluruh Tianjiang. Siapa yang bisa membantah? Tetapi memimpin begitu banyak orang untuk membunuh Su Tianmu tentu akan menjadi masalah bagi Sekte Cao Tian. Ini hampir seperti menjual tuannya demi ketenaran dan kekayaan. Orang-orang dari Sekte Cao Tian, Su Tianmu segera menyadari bahwa orang-orang yang datang untuk membunuhnya berasal dari Sekte Cao Tian, dan ekspresi pembunuh muncul di wajahnya. Awalnya, demi Huang Yiyu dan Tetua Agung Dexuan, dia tidak berniat berurusan dengan Sekte Cao Tian. Paling banter, dia akan menghabisi nyawa Tetua Agung ke-13. Tetapi jika kita mengirim pasukan besar untuk mengepung dan menekannya sekarang, situasinya akan berubah total. Tidak perlu mempertahankan Sekte Cao Tian. Itu dia mengangkat kepalanya dan melihat Tetua Agung ke-13, niat membunuhnya pun menjadi semakin kuat. Apakah dia begitu ingin membunuhnya? Kalau begitu mari kita lihat siapa yang membunuh siapa. Dia mengangkat tangannya, dan 100.000 pedang lainnya muncul di udara, menyerbu ke arah 13 tetua tertinggi pada saat yang sama. Minum, melihat Su Tianmu berlari cepat ke arahnya, Tetua Agung ke-13 menjadi ketakutan setengah mati. Mengapa dia bergegas ke arahnya? Mari kita berurusan dengan lebih dari 20.000 orang di alam surgawi terlebih dahulu. Kau bahkan tidak peduli dengan lebih dari 20.000 makhluk surgawi. Dia melihat sekelilingnya dan melihat tidak seorang pun yang akan menyelamatkannya, jadi dia berbalik dan lari. Oh, haha, kamu pantas mendapatkannya. Orang-orang dari semua kekuatan di Tianjiang melihat Su Tianmu bergegas menuju Tetua Agung ke-13 dan sangat ketakutan hingga ia mengompol. Mereka semua tertawa. Kamu pantas mendapatkannya. Orang seperti ini adalah orang yang paling pantas mati. Dia tidak hanya tidak melindungi rakyatnya sendiri, dia juga datang untuk membunuh rakyatnya sendiri. Orang-orang seperti itu pantas mati. Bunuh dia cepat, jangan biarkan dia hidup. Orang-orang dari semua kekuatan di Tianjiang semuanya berharap agar Su Tianmu membunuh Tetua Agung ke-13. Dia bahkan dapat memimpin orangnya sendiri untuk mengepung dan menekan mereka. Mereka merasa jijik bahwa sampah seperti itu terus hidup di dunia. Para pemimpin tertinggi 5 kekuatan utama menyaksikan tanpa ekspresi. Tak peduli apakah orang-orang Sekte Cao Tian berada di alam surga dan manusia atau alam hukum langit dan bumi, mereka semua hanyalah umpan meriam di mata mereka. Asal mereka bisa menghabiskan kekuatan Su Tianmu, semuanya akan baik-baik saja. Kelihatannya cukup bagus saat ini. Membunuh lebih dari 20.000 kultivator alam Tianren akan menghabiskan kekuatan 1 kali, dan membunuh 13 tetua tertinggi akan menghabiskan kekuatan lagi. Ini sangat mengurangi kerugian mereka dan memberi mereka kemungkinan lebih tinggi untuk memburu Su Tianmu. Ketika 20.000 kultivator alam surgawi dari Sekte Cao Tian melihat Su Tianmu akan langsung membunuh Tetua Agung ke-13, mereka tidak berani menghentikannya. Pertama, mereka tidak bisa menghentikannya, dan kedua, mereka juga ingin Tetua Agung ke-13 mati. Para anggota sekte yang disebut tingkat tinggi ini dan mereka yang menguasai langit dan bumi, sama sekali tidak menganggap mereka sebagai manusia. Mereka hanya ingin orang-orang itu mati sementara mereka sendiri mencapai prestasi. Mereka berbicara tentang meraih prestasi hebat dan mencapai hal hebat, tetapi seberapa besar manfaat yang sesungguhnya dapat mereka peroleh. Bagian yang besar telah diambil oleh para pejabat tinggi dan orang-orang yang berkuasa di alam surga dan bumi ini. Sekarang biarkan tetua tertinggi ke-13 merasakan rasa kematian, rasanya sungguh nikmat. Tetapi mereka semua pergi untuk membunuh 13 tetua tertinggi, bisakah kamu tidak membunuh mereka? Tetapi ketika mereka mendongak, mereka menemukan dengan putus asa bahwa hujan pedang sudah ada di depan mereka. Embun, tiup, hanya dengan menonton pertunjukan singkat ini, mereka semua kehilangan kemampuan untuk melarikan diri atau melawan. Mereka tidak mempunyai kemampuan untuk melawan sejak awal, dan penundaan singkat ini saja akan membuat mereka mati lebih cepat. Akibatnya,
Mereka semua terbunuh tanpa berteriak sedikit pun, dan mahiyat mereka berjatuhan seperti tetesan air hujan lagi. Orang-orang yang masih menonton pertunjukan di depan tirai cahaya, menunggu Tetua Agung ke-13 datang dan menonton pertunjukan, akhirnya menyadari orang-orang dari Sekte Cao Tian yang sedang dibantai. Mendesis. Mereka tidak tahu berapa kali mereka terkesiap karena terkejut kali ini. Melihat mahiyat-mahiyat berjatuhan seperti hujan, kulit kepala mereka mulai mahtei rasa. Semuanya mahtei. Lebih dari 20.000 orang, tidak ada satupun yang selamat. Kematian 20.000 orang sekaligus tentu tidak sebesar kematian sebelumnya yang mencapai lebih dari 50.000 orang, tetapi perbedaannya adalah sebelumnya ada 100.000 orang, dan korban jiwa sekaligus hanya setengahnya, tetapi kali ini seluruh pasukan musnah. Kejutan yang ditimbulkannya adalah efek yang sepenuhnya berbeda. Berapa banyak nyawa yang dibutuhkan untuk menghabiskan semua kekuatan warisannya? Sambil mendesah dan berdebar-debar, lebih dari 20.000 orang telah meninggal. Sekarang mereka bisa memperhatikan Tetua Agung ke-13. Dia akan segera tertangkap. Dia panik. Dia mulai membuang harta bendanya untuk menyelamatkan hidupnya. Dia pasti ketakutan setengah mati sekarang. Deng. Menyaksikan harta karun meledak di tangan Sutianmu, tidak ada cara untuk menghentikannya. Orang-orang dari seluruh Tianjiang menyaksikan adegan ini dan ingin tertawa tetapi tidak bisa. Mereka tidak dapat menahan diri untuk berpikir tentang betapa putus asa dan menyakitkannya jika mereka berhadapan dengan pengejaran Sutianmu dan bahkan tidak dapat menjaga harta mereka untuk menyelamatkan hidup mereka. Dia akan segera meninggal. Sutianmu telah berhasil mengejar Tetua Agung ke-13, dan membunuhnya hanya masalah mengangkat tangannya. Tidak. Jangan bunuh aku, Sutianmu, aku salah, tolong lepaskan aku kali ini. Melihat Sutianmu semakin dekat, Tetua Agung ke-13 pun tak kuasa menahan diri dan melolong memohon belas kasihan. Dia telah berkultivasi hingga ke tingkat hukum langit dan bumi dengan susah payah. Kemuliaan dan kekayaan berada dalam jangkauannya. Para makhluk surgawi di alam spiritual dan alam rahasia itu tidak ingin mati, jadi bagaimana mungkin dia ingin mati? Bukan niatku untuk mengepung dan menekanmu. Itu adalah niat sekte. Aku tidak punya pilihan selain melakukannya. Sutianmu, dengarkan aku. 5 kekuatan besar ingin kau mati. Mereka menekan kita. Kita benar-benar tidak punya pilihan. Jika kami benar-benar ingin membunuhmu, mengapa kami hanya mengirimkan sedikit orang? Kami pasti bisa menghasilkan 100.000 prajurit alam surga. Satu hal yang dikatakannya benar, yaitu, Sekte Cao Tian memiliki 100.000 prajurit alam Tianren, tetapi itu belum termasuk prajurit alam Tianren yang usianya bervariasi dan bakatnya pun beragam. Jika Sekte Cao Tian berani mengeluarkan mereka semua, Sutianmu bisa langsung membunuh mereka semua. Sutianmu tidak mengatakan sepatah kata pun. Bagi seseorang seperti Tetua Agung ke-13, mengucapkan satu kata lagi akan membuang-buang air liur. Melihat Sutianmu bertekad membunuhnya, Tetua Agung ke-13 benar-benar hendak menangis. Bagaimana dia bisa mati secepat itu saat sedang menggendong seseorang? Tolong aku. Aku berada di pihak yang sama denganmu. Apakah kau hanya akan melihatku mati? Jika aku mati, itu akan menjadi kerugian bagimu. Memohon belas kasihan sia-sia, sehingga Tetua Agung ke-13 tidak punya pilihan selain meminta bantuan dari para pemimpin teratas dari 5 kekuatan utama. Asal mereka mau menolong, dia pasti tidak akan mati. Sutianmu tidak akan memperhatikannya, dan tidak seorang pun dari 5 kekuatan utama akan memperhatikannya. Mereka bahkan berharap dia mati agar bisa menghabiskan kekuatan Sutianmu. Kalian kutu kupret, Ah, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku menjadi hantu. Melihat mereka acuh tak acuh, Tetua Agung ke-13 membenci 5 kekuatan utama. Dia juga membenci Tetua Agung Deksuan dan Tetua Agung-Agung. Mengapa mereka membiarkan dia memimpin dan mati? Orang-orang dari seluruh Tianjiang menyaksikan dan menggelengkan kepala dalam diam, berpikir bahwa Tetua Agung ke-13 akan celaka kali ini. Hah, mengapa mereka ada di sini juga? Sial, betapa besarnya adegan itu. Saat berikutnya wajah mereka berubah. Ketika mereka melihat satu tim besar datang, mereka begitu terkejut hingga mereka berdiri atau bahkan melompat. Jutaan pasukan, tak satu pun dari 5 kekuatan utama memiliki susunan seperti itu. Bahkan Sekte Cao Tian tidak melakukan tindakan sebesar itu.
Apa yang ingin mereka lakukan? Bukankah Su Tianmu bersembunyi di Menara Changlan beberapa saat sebelumnya? Mengapa Menara Changlan keluar dengan kekuatan penuh untuk membunuh mereka? Pasukan Changlan Tower yang berkekuatan sejuta orang benar-benar membuat mereka takut, terutama baju zirahnya, yang terlihat sangat mengesankan. Hal ini membuat mereka mendesah bahwa Changlan Tower benar-benar kaya dan bersedia menghabiskan uang untuk pengikutnya. Namun semua ini tidak penting lagi. Yang penting adalah mengapa Menara Changlan menggunakan semua sumber dayanya untuk mengepung dan menekan Su Tianmu. Mungkinkah semacam kesepakatan telah dicapai dengan 5 kekuatan utama? Mungkin dia ada di sini untuk menunjukkan kesetiaannya. Menara Changlan pernah menampung Su Tianmu selama beberapa waktu. Sekarang setelah kejadian ini, bukan hanya Sekte Cao Tian, tetapi mereka juga bertanggung jawab. Mereka seharusnya ada di sini untuk menyenangkan kelima kekuatan utama dan menarik garis yang jelas di antara mereka. Mereka tidak bodoh, namun masing-masing lebih pintar dari yang lain. Mereka telah mengetahui sebagian besar alasan mengapa Sekte Cao Tian mengambil tindakan, jadi mudah bagi mereka untuk memikirkan alasan mengapa Menara Changlan keluar dengan kekuatan penuh. Namun, Menara Changlan jauh lebih kuat daripada Sekte Cao Tian, dan sudah ditakdirkan bahwa setelah insiden ini, hubungan antara Menara Changlan dan 5 kekuatan utama akan semakin membaik. Seperti Sekte Cao Tian, mereka paling-paling hanya bisa memberikan wajah baik saja. Itu seperti menjadi manusia. Anda bisa menjadi orang yang benar-benar baik atau orang yang benar-benar jahat. Buruk belum tentu buruk sepenuhnya, dan baik belum tentu baik sepenuhnya. Kalau begitu, Anda hanya bisa menjadi orang yang tidak baik maupun jahat. Apa yang dilakukan Changlan Tower? Kemunculan pasukan Changlan Tower yang berjumlah jutaan membuat orang-orang dari 5 kekuatan utama tercengang. Lalu mereka saling memandang. Siapa yang menelepon Menara Changlan? Akibatnya mereka semua kebingungan, saling berpandangan dan menggelengkan kepala, menandakan bahwa mereka tidak pernah melakukan kontak apapun dengan Menara Changlan. Hal ini membuat 5 kekuatan utama sangat terkejut. Mungkinkah Menara Changlan bertindak secara spontan? Mungkinkah Menara Changlan sebagus itu? Kudengar Su Tianmu dan wakil pemilik Changlan Tower adalah kenalan lama. Dia pergi ke Changlan Tower untuk menghindari sorotan selama beberapa saat. Mungkinkah Changlan Tower datang untuk menyelamatkannya? Apa kau gila? Bahkan jika dia mantan kekasihmu, kau tidak akan bersusah payah menyelamatkannya. Bahkan jika Hua Xinyu setuju, Changlan tidak akan setuju. Segera mereka menyangkal kemungkinan bahwa Menara Changlan datang untuk menyelamatkan Su Tianmu. Ini benar-benar tidak masuk akal, dan seorang wakil pemilik gedung tidak memiliki kekuasaan sebesar itu. Apakah Anda akan melawan mereka sampai mati dengan menghabiskan seluruh kekayaan keluarga Anda? Siapapun yang punya otak di Changlan Tower tidak akan melakukan hal ini. Jadi mereka benar-benar di sini untuk membantu kita. Apakah perlu dipikirkan lagi? Pasti ini benar, karena Su Tianmu dan wakil kepala bangunan Changlan adalah kenalan lama, maka bangunan Changlan ingin memutuskan hubungan dengannya untuk memperjelasnya. 5 kekuatan utama kita telah bergabung. Jika Menara Changlan ingin bertahan di Tianjiang, maka mereka harus melakukan ini. Tampaknya Menara Changlan masih sangat masuk akal. Setelah memikirkan alasannya, senyum muncul di wajah para pemimpin puncak dari 5 kekuatan utama, dan bahkan mereka yang masih hidup di alam surgawi tersenyum lega. Lebih dari 20.000 orang dari Sekte Cao Tian telah membantu mereka memblokir kerusakan sekali, yang memungkinkan mereka hidup sedikit lebih lama. Tentu saja mereka sangat ingin seseorang terus menggantikan mereka sebagai umpan meriam. Kedatangan Menara Changlan bagaikan bantal bagi mereka saat mengantuk. Rasanya sangat nyaman. Hanya ada lebih dari 20.000 orang dari Sekte Cao Tian, sementara Menara Changlan memiliki 1 juta pasukan. Mereka bahkan tidak perlu mengambil tindakan dengan begitu banyak umpan meriam. Mereka dapat menonton pertunjukan dengan aman dan menunggu hari di mana Su Tianmu kelelahan sampai mati. Menara Changlan. Tetua Agung ke-13 sangat terkejut saat melihat jutaan pasukan Menara Changlan. Keberanian Menara Changlan sungguh mengejutkan. Dengan perubahan pikiran, dia menatap jutaan prajurit di Menara Changlan dan matanya berbinar. Dia berlari maju dengan putus asa, seakan-akan dia telah melihat seorang penyelamat. Aku adalah Tetua Agung ke-13 dari Sekte Cao Tian. Selamatkan aku, Tuan Menara Changlan, selamatkan aku. Dia adalah Su Tianmu, dia adalah musuh publik Tianjiang, bunuh dia cepat.
Melihat Tetua Agung ke-13 bergegas mendekat sambil berteriak, Hua Xinyu dan yang lainnya melihat dengan wajah tanpa ekspresi. Melihat hal itu, Su Tianmu pun berhenti mengejarnya. Karena Tetua Agung ke-13 bertekad untuk Mah Tei, biarkan saja dia Mah Tei. Dia juga bisa menyimpan sebagian kekuatan Dewa Ilahi. Sekarang, kekuatan Lord Wu Qing hampir habis seluruhnya. Dia tidak bisa lagi melancarkan serangan yang layak, dan bahkan tidak bisa melakukan pembantaian besar-besaran seperti sebelumnya. Meskipun ia berhasil memperluas area pembunuhan kekuatan warisan dan memaksimalkan kekuatannya, ia juga menghabiskan lebih banyak kekuatan warisan. Seorang Raja Dewa yang dapat menindas seluruh dunia sesuka hatinya lenyap begitu saja, dan ia hanya berhasil membunuh puluhan ribu makhluk surgawi. Su Tianmu sendiri merasa sedikit sedih. Tapi sekarang Menara Changlan sudah ada, dia bisa beristirahat sekarang. Dia hanya perlu menghadapi serangan dahsyat dari 5 kekuatan utama. Tuan Changlan, Tetua Agung ke-13 berbalik dan melihat Su Tianmu tidak lagi mengejarnya. Dia sangat gembira, tetapi dia tidak berani berhenti sejenak dan melaju menuju Changlan. Su Tianmu terintimidasi oleh Menara Changlan, tetapi dia hanya bisa merasa aman saat bergabung dengan tim Menara Changlan. Fu Jiuxing terbang ke Changlan dan menghentikan Tetua Agung ke-13. Tetua Agung ke-13 tidak peduli saat melihat hal ini. Semua orang di Tianjiang tahu bahwa Changlan sangat cakap, tetapi kultivasinya sendiri sangat lemah. Sangat wajar baginya untuk takut akan menyakiti Changlan. Anda pasti senior Fu Jiuxing, saya merasa terhormat menjadi tamu Anda. Dia mengepalkan tangannya dengan hormat. Lagi pula, dia meminta bantuan, jadi dia harus bersikap hormat. Fu Jiuxing masih tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya. Tetua Agung ke-13, apakah Anda kesini untuk mencari perlindungan di gedungku? Tetua Agung ke-13 mengangguk canggung. Sebagai Tetua Agung suatu sekte besar, dia dipukuli dan melarikan diri karena ketakutan, sambil meminta bantuan orang lain. Ini sungguh memalukan, tetapi ketika Anda berada di bawah atap seseorang, Anda harus menundukkan kepala. Tetua Agung ke-13, aku akan melindungimu. Ketika Tetua Agung ke-13 mendengar kata-kata Changlan, dia sangat gembira dan buru-buru mengucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih, Guru Changlan. Fu Jiuxing mengerutkan kening karena bingung, tetapi sesaat kemudian alisnya mengendur. Dia mengerti tujuan Changlan melakukan ini. Tuan Changlan ada di sini untuk membunuh Su Tianmu, kan? Menatap wajah penuh kekaguman dari Tetua Agung ke-13, Changlan tidak berkata apa-apa. Kalau begitu, cepat bunuh dia. Tetua Agung ke-13 berkata tergesa-gesa. Dia tidak ingin Su Tianmu hidup lebih lama lagi, dia hanya ingin dia Mah Tei cepat. Anak ini telah melakukan banyak kejahatan dan telah membunuh puluhan ribu orang. Jika kamu membunuhnya, kamu, penguasa Menara Changlan, akan menguntungkan seluruh Tianjiang. Kamu tidak perlu menyanjungku. Kamu tidak perlu mengajariku apa yang harus kulakukan. Tetua Agung ke-13 mengerutkan kening dengan tidak senang. Menara Changlan milikmu memang kuat, tapi bagaimanapun juga dia juga merupakan Tetua Agung dari sebuah sekte besar. Bisakah Anda lebih sopan saat berbicara? Tetapi betapapun tidak bahagianya dia hanya bisa menanggungnya saat ini. Jika Menara Changlan tidak melindunginya, Su Tianmu akan membunuhnya saat berikutnya. Siapkan formasi. Changlan mengangkat tangannya dan pasukan berkekuatan jutaan orang mulai mengerahkan pasukan mereka. Tetua Agung ke-13 merasa bangga dan menegakkan punggungnya saat melihat pasukan dengan cepat mengepung Su Tianmu, seperti pangsit, tanpa ada jalan keluar. Su Tianmu, kau tidak ingin membunuhku. Datang dan bunuh aku. Hahaha, bukankah kamu tadi sangat sombong? Sekarang kamu bahkan tidak punya kualifikasi untuk mendekatiku. Ingin membunuhku, kau tidak akan bisa melakukan itu di kehidupanmu selanjutnya. Su Tianmu terdiam menyaksikan arogansi dan provokasi dari Tetua Agung ke-13. Mengapa repot-repot memperhatikan teriakan orang yang sudah Mah Tei? Huang Junru memandang orang-orang di Menara Changlan yang mengelilingi mereka dan menjadi gugup. Bukankah mereka akan pergi ke Menara Changlan? Mengapa mengirim begitu banyak orang untuk mengepung dan menekan mereka? Kakakmu, mereka, apakah saya melihat orang yang salah? Saya pernah berpikir untuk bergabung dengan Changlan Tower sebelumnya, tetapi saya takut kalau saya akan masuk ke mulut harimau. Jangan khawatir, Su Tianmu memeluknya lebih erat dan menghiburnya. Kita akan baik-baik saja. Kita aman sekarang.
Keamanan. Bagaimana ini bisa disebut aman? Changlan bertekad menjadi umpan meriam. Orang-orang dari seluruh Tianjiang memandang menara Changlan yang mengelilingi Su Tianmu dan menggelengkan kepala tanpa suara. Tidak apa-apa kalau Sekte Chaotian bergegas ke sini untuk menjadi umpan meriam, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat menara Changlan menghabiskan semua kekayaannya untuk bunuh diri. Hah, kenapa mereka mengepung 5 kekuatan besar? Oh ya, bagaimana mereka bisa mengepung kelima kekuatan besar itu juga? Melihat pengerahan pasukan di menara Changlan, orang-orang dari seluruh Tianjiang menyadari ada yang tidak beres, tetapi mereka tidak terlalu memikirkannya. Seharusnya Su Tianmu yang melarikan diri. Jika dia ingin lari, saya khawatir tidak akan banyak orang yang bisa menghentikannya. Apa yang harus kita lakukan jika kita tidak mengepungnya? Benar sekali, jumlah mereka lebih dari 100. Tidak mudah untuk menyingkirkan mereka sepenuhnya. Hanya dengan melakukan ini kita dapat memblokir semua rute pelarian. Mereka berpikir demikian, dan orang-orang dari 5 kekuatan utama juga berpikir demikian setelah beberapa saat tidak bahagia. Tidak seorang pun mencoba menghentikan mereka, membiarkan menara Changlan mengatur pasukan dan formasi dengan cara ini, dan bahkan menyaksikan mereka berkumpul dan menempatkan meriam formasi. Menara Changlan benar-benar melakukan segala sesuatunya dengan sempurna. Untuk dapat berkembang ke tingkat ini dalam waktu yang singkat, benar-benar dibutuhkan banyak kemampuan. Jika dia bisa sebijak Changlan, dia tidak akan berakhir seperti ini. Mereka menatap Su Tianmu dan mensibir. Jika Su Tianmu lebih cerdas dan tidak membunuh rakyatnya dan menentang mereka, mereka akan dengan senang hati menerimanya. Ini semua salah Su Tianmu sehingga dia berakhir dalam situasi ini. Namun, saat melihat meriam menara Changlan, pandangan meremehkan terpancar di mata mereka. Bagi mereka, hanya yang lemah yang akan bergantung pada objek eksternal. Di mata mereka, meriam formasi ini tidak dapat dibandingkan dengan harta karun mereka. Inilah jurang pemisah antara kekuatan yang baru muncul dan kekuatan lama. Fondasinya adalah dunia yang berbeda. Tapi tak masalah, selama mereka patuh, mereka adalah guguk yang baik. Beberapa anggota tingkat tinggi Sekte Ling Qiao sedang mendiskusikan masalah ini, tidak menganggap serius menara Changlan sama sekali. Mereka bahkan memikirkan cara untuk memberi hadiah beberapa tulang kepada menara Changlan di masa mendatang agar lebih patuh. Tuan Fu, mari kita lakukan. Melihat pasukan telah dikerahkan dan senjata besar telah siap, Changlan menyerang Fu Jiuxing. Mendengar ini, Tetua Agung ke-13 menoleh menatap Fu Jiuxing, matanya berbinar. Dewa ilahi yang sedang berkultivasi ulang telah mengambil tindakan, gelombang ini stabil. Fu Jiuxing menyerang secara langsung, tetapi targetnya bukanlah Su Tianmu, melainkan tetua tertinggi ke-13. Tuan Fu, Anda, melihat Fu Jiuxing menyerangnya, wajah Tetua Agung ke-13 berubah drastis karena terkejut. Apakah dia salah sasaran? Jangan serang dia, serang Su Tianmu. Apa-apaan dia? Ledakan. Engah. Karena lengah, dia terkena pukulan keras dari telapak tangan Fu Jiuxing dan terlempar keluar sambil menyemburkan darah. Sebelum dia terbang jauh, dia ditekan oleh Fu Jiuxing, dan suatu kekuatan langsung menghancurkan badannya di tempat. Ledakan. Kabut darah meledak, dan Tetua Agung ke-13 meninggal, hanya menyisakan jiwanya. Ketika roh itu melayang ke atas, Tetua Agung ke-13 masih memperlihatkan ekspresi bingung di wajahnya, bunuh saja dia seperti itu. Tidak, mengapa kita harus membunuhnya? Tuan Fu, apa yang sedang Anda lakukan? Fu Jiuxing mensibir, naif sekali, bukankah sudah jelas apa yang sedang dia lakukan? Aku membunuhmu, tidakkah kau lihat? Tetua Agung ke-13 menunduk melihat dirinya sendiri, lalu berteriak dengan marah. Aku tidak punya dendam padamu menara Changlan, mengapa kau mencoba membunuhku? Changlan, tahukah kamu bahwa melakukan hal ini bertentangan dengan Sekte Chaotian kita? Kamu tidak hanya menentang Sekte Chaotianku, tetapi juga menentang seluruh Tianjiang. Sementara dia marah, yang lain juga bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apa yang dilakukan menara Changlan? Mengapa mereka membunuh Tetua Agung Sekte Chaotian? Apakah mereka menangkap orang yang salah? Apakah menara Changlan menentang seluruh Tianjiang? Perkataan Tetua tertinggi ke-13 bukanlah kata-kata kosong. Membunuhnya sendirian bukanlah masalah besar, tetapi yang penting adalah tindakan ini sangat mematikan. Ini adalah tamparan keras bagi 5 kekuatan utama.
Membunuh 13 tetua tertinggi adalah tanda yang jelas untuk melawan 5 kekuatan besar. Ini tidak ada bedanya dengan melawan seluruh Tianjiang. Apa sebenarnya yang ingin mereka lakukan? Orang-orang dari seluruh Tianjiang menggaruk-garuk kepala. Mereka benar-benar tidak dapat memahami mengapa Changlan Tower melakukan hal ini. Apakah hanya Su Tianmu yang merupakan kenalan lama wakil pemilik gedung Changlan? Pernyataan ini sama sekali tidak dapat dipertahankan. Orang Mahtei tidak layak mengetahui kebenaran. Fu Jiuxing mengangkat tangannya dan mengepalkannya, dan jiwa serta raga tetua agung ke-13 jatuh dalam kesakitan tiada akhir. Dia hanya bertahan sejenak sebelum terinjak hingga Mahtei. Hal ini membuat semua orang makin bingung. Seseorang yang setingkat hukum langit dan bumi dihancurkan sampai Mahtei begitu saja. Mengapa demikian? Mulailah. Bunuh musuh. Dengung-dengung-dengungan. Dengan lambaian tangan Changlan, meriam formasi di pasukan Changlan diaktifkan, semuanya mengumpulkan kekuatan yang mengerikan. Orang-orang dari 5 kekuatan utama masih bingung. Ketika mereka melihat meriam menyala, mereka tidak bereaksi terhadap apa yang terjadi. Baru setelah mereka melihat meriam diarahkan ke arah mereka dan menyerang mereka barulah mereka menjadi takut setengah mati. Sial, ini akan datang pada kita. Kutu kupret dari menara Changlan itu. Mereka benar-benar berani membantu Su Tianmu untuk melawan kita. Mereka tidak ingin hidup lagi. Ledakan, dentuman. Raungan mereka tidak berpengaruh pada serangan meriam formasi. Kekuatan formasi yang luar biasa datang, mempesona dan cemerlang. Beraninya kau memamerkan kekuatanmu dengan senjata sekecil itu. Lihat aku akan menghancurkan tumpukan sampah ini. Mereka semua memandang rendah meriam formasi menara Changlan, mengira itu hanya sekumpulan benda mencolok. Mereka bahkan tidak menganggap serius menara Changlan, jadi bagaimana mungkin mereka bisa meremehkan sekumpulan senjata dingin. Baru setelah serangan meriam mendarat pada mereka menyadari betapa dahsyatnya meriam formasi ini. Ledakan, dentuman. Mereka yang berada di alam surgawi hancur menjadi abu pada saat mereka bersentuhan dengan meriam itu. Alam hukuman surga juga mengalami nasib yang sama. Pada saat ini, mereka telah menjadi setara dengan alam manusia surgawi dan berakhir tanpa sisa apapun. Hanya mereka yang berada pada tingkat Fatian Xiangdi yang dapat menahannya, atau menggunakan harta yang sebanding dengan mereka yang berada pada tingkat Fatian Xiangdi. Tetapi dapatkah 100.000 meriam menahannya sekali atau 2 kali, atau bahkan 2 atau 3 kali? Setelah satu putaran serangan, lebih dari 40.000 prajurit alam Tianren dari 5 kekuatan utama terbunuh, dan hanya beberapa ribu yang tersisa. Mereka yang berada di alam Tianfa juga langsung berkurang 30%. Hanya para pemimpin puncak yang tidak mengalami kerugian apapun, tetapi sebelum mereka bisa mengatur napas, serangan artileri putaran berikutnya telah mendarat di depan mereka. Ah, Changlan Lou, apakah kau benar-benar ingin melawan kami sampai akhir? Kamu tidak ingin hidup lagi. Orang-orang dari 5 kekuatan utama meraung marah. Pertama-tama mereka sangat marah karena menara Changlan telah mengepung dan menyerang mereka. Kedua, mereka kesal karena tumpukan besi tua bisa memiliki kekuatan yang mengerikan. Bagaimana kekuatan yang baru bangkit dapat dikatakan memiliki fondasi yang begitu kuat? Ledakan, dentuman. Raungan mereka tenggelam oleh suara tembakan artileri, dan setelah gelombang serangan berikutnya, korban bertambah lagi. Di alam surga dan manusia, tak seorang pun akan dibiarkan hidup. Alam hukuman surga sekali lagi dikurangi hampir 30%. Dia berada di alam surga dan bumi dan dipukuli sampai kehabisan napas. Tetapi mereka masih tidak punya waktu untuk bernapas, karena serangan artileri putaran ketiga sudah ada di depan mereka. Menara Changlan, ini kamu yang bersaing denganku. Apakah menurutmu kita benar-benar tidak berani menggunakan kekuatan leluhur kita? Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu betapa hebatnya kekuatan alam suci. 5 kekuatan utama sangat marah. Pada saat ini, mereka tidak lagi peduli dengan kekuatan warisan. Demi menyelamatkan nyawa dan mengurangi kerugian, mereka langsung menghancurkan kekuatan leluhur atau warisan mereka. Ledakan, dentuman. Karena mereka menggunakan metode mereka, meskipun hanya satu metode, itu sudah cukup untuk langsung melenyapkan serangan dari seluruh langit. Orang-orang dari semua kekuatan di Tianjiang memandang berbagai serangan yang ditumpas dengan cara warisan, dan ekspresi mereka menjadi rumit. Ini adalah fondasi kekuatan teratas.
Menara Changlan sungguh telah memperluas cakrawala kami, tetapi masih agak jauh dari kemampuan bersaing dengan pasukan teratas. Betapapun kuatnya meriam mereka, dapatkah mereka menandingi kekuatan warisan? Tidak peduli seberapa kuat meriam itu, ia adalah produk dunia ini dan tidak akan mampu melampaui batas dunia ini. Dengan kata lain, kekuatannya tidak dapat melampaui alam Raja Surgawi. Dan dengan keterbatasan seperti itu, jangankan mencapai kekuatan alam Raja Surgawi, banyak senjata saja sulit mencapai hukum alam langit dan bumi. Harta karun yang sebanding dengan hantaman hukum alam langit dan bumi itu hanyalah sebuah wadah penyimpanan, bukan benar-benar senjata sederhana. Bagaimana seharusnya Changlan Tower menanggapinya sekarang? Haruskah Changlan mengambil tindakan? Jika tidak, bahkan pasukan sejuta orang tidak akan cukup bagi 5 kekuatan utama untuk membunuhnya. Saya khawatir bahkan jika Changlan mengambil tindakan, itu akan berisiko. Bagaimanapun, dia hanya memiliki warisan dewa-dewa, dan Fujiuxing hanya memiliki warisan dari 2 dewa-dewa. Kekuatan asli Fujiuxing tidak bisa digunakan begitu saja. Sebenarnya, dia hanya memiliki 1/2 kekuatan dewa. Bagaimana dia bisa melawan metode alam suci dari 5 kekuatan utama? Kekhawatiran mereka sama sekali tidak menjadi masalah menurut Su Tianmu. 5 kekuatan utama bisa menggunakan nyawa orang-orang di alam surgawi untuk menghabiskan kekuatan warisannya, jadi tidak bisakah mereka menggunakan metode yang sama? Selain itu, mereka memiliki cara yang lebih baik, yang tidak memerlukan pengisian dengan puluhan ribu alam surgawi. Ledakan, dentuman, meriam terus menyerang. Meskipun mereka tidak lagi menjadi ancaman bagi 5 kekuatan utama, mereka cukup untuk menghabiskan energi mereka. Namun ini hanya dapat digunakan dalam jangka pendek. Jika sasarannya terpencar atau didekati, maka ia akan menjadi domba yang harus disembelih. Dengung-dengungan. Efek meriam akan segera menghilang, dan hal berikutnya yang akan digunakan adalah pembunuh besar. Saya melihat cahaya formasi itu menyinari masing-masing dari jutaan prajurit, dan mereka dengan cepat membentuk formasi berbasis manusia dengan tim yang berjumlah 110. Setiap tim memiliki 100.000 alam Xuanzhen, 10.000 alam Tianren, 1.000 alam Tianfa, dan 2 alam Fatian Xiangdi. Fondasi Menara Changlan tidak sekuat fondasi pasukan atas. Sekarang, paling banyak hanya dapat mengalahkan 100.000 orang di alam surgawi. Berbeda dengan 5 kekuatan utama, mereka bahkan dapat menghancurkan 100.000 pasukan umpan meriam. Tetapi formasi besar yang terdiri dari 100.000 orang di atas alam Xuanzhen, dengan masing-masing orang berperan sebagai kaki formasi dan alam Fatian Xiangdi sebagai pusat formasi, kekuatan yang dilepaskannya cukup untuk melampaui formasi berbasis bumi manapun. Membunuh. Formasi 10 orang menyerang bersama-sama, menyebabkan langit dan bumi berubah warna. Semua orang dari 5 kekuatan utama yang terkepung merasa ngeri. Mereka jelas dapat merasakan ancaman kematian. Jika serangan ini mengenai mereka, mereka pasti akan mati. Semuanya simpan tenaga kalian, aku akan menghancurkan formasi mereka terlebih dahulu. Dalam kepanikan, mereka segera pulih dari keterkejutannya. Mereka tidak dapat menggunakan semua metode mereka sekaligus seperti yang mereka lakukan tadi. Jika mereka menggunakan satu metode, mereka bisa mematahkan semua serangan Menara Changlan. Segala penggunaan ekstra atas kekuatan warisan akan sia-sia. Sebarkan dan kalahkan mereka satu per satu. Ayo kita bunuh Changlan. Selama Changlan terbunuh, Menara Changlan tidak akan memiliki pemimpin dan tidak akan pernah bisa mencapai hal berarti apapun lagi. Tetapi apa yang mereka inginkan, Su Tianmu juga menginginkannya, dan Hua Xinyu serta yang lainnya bahkan lebih menginginkannya. Lindungi tuan rumah. Master Array Transcendent, ikut bertempur. Sudah dalam pertempuran, 10 mil jauhnya, formasi besar diaktifkan dan dinyalakan. Semuanya adalah formasi yang sangat mematikan. Saat yang lain bertarung, mereka mengirim makanan dan perbekalan sebelum pasukan bergerak, tetapi saat Menara Changlan bertarung, pemimpin formasi mengirim perbekalan sebelum pasukan bergerak. Selain itu, untuk mencegah hal seperti itu terjadi, mereka telah mengatur ratusan pangkalan di sekitar susunan teleportasi. Selama pertempuran dilancarkan, mereka dapat menggunakan pangkalan-pangkalan susunan untuk membentuk susunan serangan atau susunan pertahanan dalam waktu yang singkat. Dengung-dengungan. Semua master formasi Menara Changlan dikerahkan, dan dalam waktu singkat, mereka membentuk 12 formasi besar, yang dipimpin langsung oleh para master formasi.
Batu roh hukum diisi ke dalam formasi seolah-olah gratis, mendesak formasi untuk menyerang. Selama ada cukup batu roh hukum, tidak diperlukan banyak master formasi untuk memimpin formasi besar. Para master formasi lainnya akan pergi ke pangkalan formasi lainnya untuk menyempurnakan formasi. Satu formasi besar lagi berarti satu harapan lagi untuk menghancurkan 5 kekuatan utama. Ledakan, dentuman. Orang-orang dari 5 kekuatan utama masih bermimpi bahwa mereka dapat membuka jalan untuk menghancurkan Menara Changlan hanya dengan satu metode, tetapi kenyataan menamparkan wajah mereka dengan keras dan membuat mereka mengerti apa arti pukulan langsung. Ledakan. Serangan dari formasi berbasis manusia beranggotakan 110.000 orang itu hanya bertahan setengah saat sebelum dipatahkan oleh metode Master Surgawi yang diluncurkan oleh Sekte Ling Qiao. Akan tetapi, setengah momen ini saja sudah cukup untuk membuat hati kecil mereka ketakutan. Apakah saya menggunakan metode yang salah? Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin kekuatan Master Surgawi bisa diblokir bahkan untuk sesaat? Bukankah ini berarti kekuatan formasi mereka cukup untuk bersaing dengan alam Raja Surgawi? Bahkan membunuh Raja Surga, sangat buruk. Dari momen ini, orang dapat melihat kengerian sesungguhnya dari Menara Changlan. Akan tetapi, apapun yang terjadi, kekuatan formasi berbasis manusia itu masih belum cukup untuk melawan cara yang mulia surgawi. Paling-paling hanya bisa melemahkannya sedikit, namun sedikit pelemahan itu tidak akan mempengaruhi situasi pertempuran secara keseluruhan. Namun kemudian hal yang fatal terjadi. Tianzun menerobos serangan dan membunuh 110.000 orang, tetapi 110.000 orang itu hidup, tidak mati, dan mereka bisa bergerak. Inilah keuntungan dari formasi berbasis manusia. Formasi ini lebih fleksibel daripada formasi berbasis bumi dan kekuatannya tidak terbatas. Semakin banyak orang dan semakin kuat basis formasi, semakin kuat pula formasi tersebut. Terutama di bawah bimbingan Fatian Xiang di Jing, mereka menghindar lebih cepat, dan orang-orang Ling Xiaozong hanya bisa menyaksikan Tianzun membunuh tanpa daya. Disinilah mereka lebih rendah dari Su Tianmu. Mereka hanya dapat menggunakan kekuatan warisan dan tidak dapat mengendalikannya. Su Tianmu dapat memaksimalkan area pembunuhan, daripada hanya dapat menyerang satu target seperti Sekte Ling Qiao. Hasil pertempuran antara Sekte Qintian dan 3 klan kuno hampir sama, kecuali bahwa 3 klan kuno memiliki fondasi yang lebih besar dan langsung menggunakan kekuatan para dewa. Kekuatan formasi berbasis manusia tidak dapat bertahan bahkan setengah saat, dan itu juga menyebabkan kerusakan besar pada formasi berbasis manusia, yang menyebabkan ratusan kematian mereka. Kematian beberapa ratus orang, bahkan jika korban yang disebabkan oleh 3 klan kuno berjumlah kurang dari 1000, dalam pertempuran seperti itu, jumlah korban sebanyak ini bukanlah masalah besar sama sekali. Dengungan. Korban yang berjatuhan sebanyak 1000 orang secara terus-menerus tidak dapat menghentikan serangan formasi berbasis manusia. Serangan berikutnya mengikuti satu demi satu, dan mencapai bagian depan 5 kekuatan utama dalam sekejap. Kutu kupret, bagaimana Changlan Lou bisa begitu bejat? Baru beberapa tahun mereka berdiri, bagaimana mereka bisa membentuk formasi sebesar itu? Mengapa mereka berlatih formasi dan membentuk formasi setiap hari saat mereka tidak punya kegiatan apapun? 5 kekuatan utama merasa kewalahan dan frustrasi, tetapi mereka hanya bisa mencoba yang terbaik untuk mengatasinya. Ini, semua kekuatan di Tianjiang tercengang ketika mereka melihat pemandangan ini. Bagaimana pertempuran bisa terjadi seperti ini? Pertarungan yang akan dihadirkan Menara Changlan di Tianjiang pastilah unik. Jika pertarungan ini diterima, model mereka pasti akan menjadi populer di seluruh Tianjiang dan menarik semua orang untuk mengikutinya. Kekuatan Menara Changlan bukan hanya Changlan, tetapi juga fondasi formasi. Masing-masing dari mereka memiliki formasi badan manusia yang terukir di badan mereka, kan? Bahkan kekuatan masing-masing orang telah ditingkatkan hingga batas maksimal, sulit bagi formasi gabungan untuk menjadi lemah. Bagaimana Menara Changlan melakukannya? Sebuah formasi untuk 1.000.000 pasukan, aku bahkan tidak bisa membayangkan berapa banyak sumber daya formasi yang dikonsumsinya. Saat memikirkan berapa banyak sumber daya formasi dan batu roh hukum yang akan dikonsumsi oleh 1.000.000 pasukan, membuat semua pasukan merasakan kulit kepala mereka geli. Model ini tampak bagus, tetapi hanya pasukan besar yang mampu membelinya. Siapapun yang berada di bawah level klan utama tidak memenuhi syarat untuk memainkan mode ini.
Mampu mengolah formasi berbasis manusia dengan jumlah lebih dari 10.000 orang sudah merupakan hal terbaik yang dapat dicapai. Mereka juga punya formasi. Mereka sudah mengukir basis formasi di sana. Apakah ini berarti bahwa Menara Changlan telah mengantisipasi pertempuran seperti itu? Atau apakah itu berarti bahwa Menara Changlan telah lama berencana untuk menghadapi 5 kekuatan utama? Ketika mereka menemukan pemandangan 10 mil jauhnya dari medan perang, semua orang di Tianjiang tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Tidak peduli apa tujuannya, ambisi Changlan Tower untuk mendominasi Tianjiang jelas. Kekuatan baru yang baru berdiri beberapa tahun berani memiliki selera yang besar seperti itu. Keberanian ini saja sudah mengejutkan. Ledakan, dentuman. Melihat 5 kekuatan utama menghancurkan serangan formasi Menara Changlan satu persatu, semua orang sama sekali tidak optimis terhadap mereka. Sebaliknya mereka pesimis dan yakin bahwa mereka pasti akan berakhir dalam keadaan menyedihkan. Metode-metode para penguasa surgawi, para penguasa dewa, dan bahkan para orang suci itu mungkin tampak sangat kuat, tetapi mereka hanya dapat mendatangkan ratusan atau ribuan korban di Menara Changlan setiap kalinya. Seberapa besar makna yang bisa mereka miliki? Sekalipun metode Sein Realm dapat menyebabkan lebih dari 1000 korban dalam satu serangan, lalu kenapa? Menara Changlan memiliki pasukan berkekuatan 1 juta orang. Menara Changlan akan menjadi terkenal di seluruh dunia kali ini. Tidak heran gedung Zijing tidak berani membalas setelah markasnya hancur begitu lama. Ternyata mereka sudah tahu bahwa gedung Changlan memiliki kekuatan seperti itu sejak lama. Satu kekuatan saja tidak akan bisa menang. Menara Bauhinia. Kapan mereka tahu bahwa Menara Changlan memiliki kekuatan seperti itu? Alasan mereka tidak menyentuh Menara Changlan selama periode waktu ini sepenuhnya karena perselisihan internal. Tetapi terlalu memalukan untuk membicarakan pertikaian internal, yang tidak sebaik alasan yang ditemukan orang-orang ini. Ledakan. Satu kekuatan menantang 5 kekuatan utama sendirian. Ini adalah pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Tianjiang. Jika latar belakang kekuatan yang muncul ditambahkan, intensitas pertempuran ini akan meningkat lagi. Warisan dan sumber daya mereka hampir habis. Pertarungan itu berlangsung selama secangkir teh. Melihat kelima kekuatan utama telah mengerahkan segenap kemampuan mereka, orang-orang dari seluruh Tianjiang menjadi tegang dan menatap layar cahaya itu dengan saksama. Apa yang terjadi selanjutnya? Apakah kelima kekuatan utama telah musnah sepenuhnya? Atau akankah sesuatu yang tidak diharapkan terjadi? 5 kekuatan teratas memiliki lebih dari sekadar orang-orang ini. Mereka seharusnya mengirim orang untuk menyelamatkan mereka, bukan? Setiap golongan telah mengirimkan tidak kurang dari 10 alam surgawi yang berlaku hukum. Ini adalah fondasi mereka. Tidak masalah jika beberapa orang alam surgawi atau bahkan alam hukuman surgawi meninggal. Jika mereka meninggal, itu akan menjadi pukulan berat bagi kekuatan mereka. Mereka semua yakin bahwa kelima kekuatan utama pasti akan mengirimkan orang untuk mendukung mereka, dan mereka juga sangat yakin bahwa dukungan dari kelima kekuatan utama sedang dalam perjalanan. Ini dia, benar saja, setelah beberapa saat, mereka melihat tim-tim berlarian menuju medan perang dari segala arah. Dukungan dari 5 kekuatan utama telah tiba. Di antara mereka ada orang-orang dari Sekte Chaotian. Mereka adalah kelompok kedua. Mereka tidak ingin masuk lebih dulu, tetapi karena mereka sudah menaiki kapal bajak laut, mereka tidak punya kesempatan untuk turun. Jika 5 kekuatan utama menderita kerugian besar hari ini, mereka pasti akan marah dan membalas dendam. Terlebih lagi, Tetua Agung ke-13 telah meninggal, dan mereka pun ingin membalaskan dendam Tetua Agung ke-13. Tentu saja, yang paling penting adalah Sutianmu masih hidup. Selama dia masih hidup, mereka tidak akan bisa tidur atau makan dengan baik. Ada juga ambisi Changlan Tower. Sekarang semua orang dapat melihat bahwa ambisi Changlan Tower adalah untuk mendominasi seluruh Tianjiang. Jika Menara Changlan tidak dihancurkan, bahkan jika mereka dapat bertahan hidup, mereka akan berjuang di bawah penindasan Menara Changlan. Membunuh. Orang-orang dari 6 kekuatan utama bergegas tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan mengepung orang-orang di Menara Changlan. Bunuh mereka semua. Semua formasi yang berjarak 10 mil ditujukan kepada mereka. Apakah mereka pikir itu hanya sekedar hiasan? Ledakan, dentuman. 6 kekuatan utama tidak berperang dengan mereka. Mereka menjatuhkan harta karun satu demi satu untuk memusnahkan serangan dan kemudian menyerang pasukan yang berjumlah 1 juta orang.
Tujuan pertama mereka datang ke sini adalah untuk menyelamatkan orang, dan tujuan kedua mereka adalah untuk menekan Changlan-Lou. Karena konsumsi mereka sedikit dan harta serta sarana mereka terkumpul semua, formasi luar tidak dapat menghentikan mereka sama sekali. Para pemimpin formasi di darat hanya bisa menyaksikan mereka menyerbu maju. Su Tianmu menatap orang-orang dari 6 kekuatan utama yang menyerbu dari segala arah, cahaya dingin melintas di matanya. Apakah banyak orang datang ke sini untuk Mah Tei? Kalau begitu aku akan mengabulkan keinginanmu. Junro, pergilah ke wakil kepala bangunan Hua dan tunggu aku. Huang Junro mengangguk patuh, terbang ke sisi Hua Xinyu, dan menatap Su Tianmu dengan cemas. Hua Xinyu melirik Huang Junro dengan ekspresi rumit, lalu menatap Su Tianmu dengan cemas. Buka mata formasi itu untukku. Su Tianmu terbang di atas formasi besar berbasis manusia dan berbicara kepada guru Tao di alam surgawi dan alam bumi yang berdiri di tengah formasi di bawah. Fatian Xiang di Jing tidak melakukan apa yang diperintahkan, tetapi menatap Changlan dengan penuh tanya. Dengarkan dia. Setelah mendengar transmisi suara Changlan, dia melakukan apa yang diperintahkan dan membuka formasi, membiarkan Su Tianmu mengendalikannya secara langsung. Catatan penciptaan kekacauan. Rekaman 2 transformasi. Sekarang waktunya mengakhiri pertempuran ini. Su Tianmu menyuntikkan sisa kekuatan dewa tanpa ampun ke inti formasi, dan di saat yang sama berkomunikasi dengan formasi berbasis manusia. Benang energi melilit tangannya, menunjukkan bahwa ia sekarang dapat mengendalikan formasi sepenuhnya. Mengangkat. Dia memimpin lebih dari 100.000 orang untuk naik ratusan kaki, melihat orang-orang dari 6 kekuatan utama yang mengelilingi mereka, dan melancarkan serangan jarak jauh. Ledakan, dentuman, dentuman. Serangan formasi itu satu demi satu semakin dahsyat dan menewaskan orang-orang dari 6 kekuatan utama. Pada saat ini, kekuatan setiap serangan sebanding dengan kekuatan dewa, dan tidak ada seorang pun kecuali dewa yang bisa menghentikannya. Ketika orang-orang dari 6 kekuatan utama melihat serangan datang ke arah mereka, mereka tidak berani lalai dan menanggapi dengan cepat. Ledakan. Namun pada awalnya mereka hanya menggunakan metode Venerate Surgawi, dan jarang menggunakan metode Raja Dewa untuk menahan serangan. Bagaimanapun, metode Raja Dewa sangat berharga dan harus digunakan dengan hemat. Tetapi tindakan mereka secara langsung mengakibatkan kesalahan besar dan meninggalkan mereka penyesalan selama ribuan tahun. Ledakan. Kutu kupret. Melihat bahwa metode Tianzun tidak berhasil dalam menghadapi serangan formasi, orang-orang dari 6 kekuatan utama sangat ketakutan hingga wajah dan mata mereka hampir keluar. Metode Sang Guru Surgawi dihancurkan. Wozi, apa yang terjadi? Bagaimana sebuah formasi bisa menyerang? Tidak. Melihat semua sarana Tianzun dicekik oleh serangan formasi, orang-orang dari 6 kekuatan utama meraung putus asa. Di bawah serangan formasi itu, mereka terbunuh satu demi satu tanpa tempat penguburan. Leluhur, lindungi aku. Setelah satu putaran serangan, semua orang dari Sekte Chaotian, Sekte Qintian, dan Sekte Lingqiao terbunuh. Hanya orang-orang dari 3 klan kuno yang berhasil bertahan hidup dengan mengandalkan fondasi leluhur mereka. Tetapi mereka telah menggunakan kartu truf mereka untuk menyelamatkan hidup mereka, bagaimana mereka dapat menahan serangan putaran kedua. Kemenangan cepat. Cahaya yang menyilaukan bersinar di mata Su Tianmu. Kekuatan dewa kejam telah habis terpakai, maka ia akan menggunakan kekuatan dewa lainnya. Gunakan kekuatan Lord Tiker. Dia benar-benar enggan menggunakan kekuatan Sein Dao Naga. Di antara 5 dewa besar yang tersisa, hanya dewa bumi tebal yang bersedia dimangsa olehnya. Kekuatan itu diwariskan dengan sangat sempurna tanpa ada pengurangan atau pemborosan, jadi tidak masalah jika hanya digunakan sekali. Dia ingin menggunakan kekuatan para dewa, tetapi lebih dari 100.000 orang tidak sanggup menahannya. Sebagai fondasi pembentukannya, mereka harus menanggung kekuatan para dewa yang merupakan tekanan besar bagi badan fisik dan jiwa mereka. Satu serangan saja akan membuat mulut dan hidung mereka berdarah, dan jiwa mereka menderita trauma besar. Melihat hal ini, Su Tianmu tidak menunjukkan belas kasihan dan terus mengeluarkan kekuatan dewa. Dia ingin membunuh pria itu sekarang dan bicara nanti. Selama ada peperangan, pasti akan ada korban jiwa, dan tidak mungkin lebih dari 100.000 orang Mah Tei setelah menanggung kekuatan dewa sekali. Paling pareh, mereka akan mengalami cedera yang cukup pareh dan memerlukan waktu lama untuk pemulihan setelahnya.
Tetapi selama kita membunuh orang-orang ini, keuntungan dari membersihkan medan perang saja sudah cukup untuk mengganti semua kerugian. Membunuh. Dengung-dengung-dengungan. Formasi berbasis manusia sekali lagi mengeluarkan ribuan sinar cahaya, menghancurkan dan membunuh orang-orang dari 3 klan kuno yang masih hidup. Minum. Orang-orang dari 3 klan kuno yang baru saja selamat tidak punya waktu untuk mengatur napas sebelum mereka merasakan penindasan yang familiar, dan wajah mereka langsung kehilangan warna. Su Tianmu, apakah kamu benar-benar ingin membunuh mereka semua? Mendengarkan raungan keturunan kuno, Su Tianmu mensibir. Apakah dia orang yang ingin membunuh mereka semua? Anda berbicara seolah-olah Anda tidak mencoba membunuh mereka semua. Apakah Anda harus menunggu sampai mati untuk memahami bagaimana rasanya dibunuh? Menara Changlan, apakah kau benar-benar ingin melawan kami sampai akhir? Orang-orang dari 5 kekuatan utama dalam pengepungan pasukan Changlan menemukan bahwa target serangan formasi berbasis manusia bukan hanya orang-orang yang mendukung mereka, tetapi juga mereka. Mereka semua ketakutan dan wajah mereka menjadi pucat. Mereka hampir menggunakan semua cara untuk keluar. Mereka tidak seperti Su Tianmu yang bisa menggunakan segala cara. Jika mereka bertarung sendirian, seluruh Tianjiang bersama tidak akan sebanding dengan Su Tianmu. Orang-orang yang mendukung mereka setidaknya bisa menyelamatkan hidup mereka sekali, tetapi sekarang mereka tidak punya sarana sama sekali dan hanya bisa menunggu untuk mati. Dalam keputusasaan, mereka hanya bisa berharap agar Menara Changlan berbalik, tetapi Menara Changlan adalah milik Su Tianmu, jadi bagaimana mungkin mereka bisa menunjukkan belas kasihan kepada mereka? Ledakan, dentuman, dentuman. Ah, di bawah pemboman itu, jeritan akhirnya bisa terdengar. Bagaimanapun, mereka semua berada di alam hukum langit dan bumi, maka kematian mereka tidak mungkin sama dengan kematian mereka di alam hukuman surga dan alam manusia surgawi. Setidaknya mereka harus mati dengan berisik. Setelah 1 putaran pengeboman, seluruh orang dari Sekte Chaotian musnah sepenuhnya, dan hanya beberapa orang dari 3 klan kuno yang tersisa, tetapi mereka nyaris tidak bernyawa. Bahkan formasi biasa pun dapat membunuh mereka. Di dalam pengepungan, total 4 orang dari 3 klan kuno meringkuk bersama untuk mendapatkan kehangatan, saling mendukung, dan bergerak saat mereka nyaris tidak bisa bertahan di udara. Hanya saja kondisi mereka yang menyedihkan, sungguh menyedihkan untuk dilihat, tidak ada satupun bagian yang bagus yang tersisa pada mereka. Menara Changlan sungguh kejam. Menara Changlan bekerja sama dengan Su Tianmu untuk mengerahkan kekuatan seperti itu. Sungguh mengerikan. Jika formasi berbasis manusia dapat menahan kekuatan seperti itu, maka itu pasti tak terkalahkan di Tianjiang. Orang-orang Tianjiang di depan tirai cahaya tersentak dan tercengang. Mereka terkejut dari awal sampai sekarang. Hari ini lebih dari sekedar pembuka mata. Rasanya seperti semua kejutan yang terkumpul selama hidup mereka meledak pada hari ini. Pada saat yang sama, ketakutan mereka terhadap Menara Changlan semakin dalam lagi. Su Tianmu cukup menakutkan, tetapi tidak peduli seberapa menakutkannya dia tidak dapat menghentikan 5 kekuatan utama untuk bergabung. Dengan penambahan Menara Changlan, mereka dapat langsung menyapu bersih 5 kekuatan utama, tidak, 6 kekuatan utama. Tentu saja, berkurangnya 1 sekte Chaotian atau 1 sekte Chaotian lainnya tidak akan berpengaruh sama sekali. Tidak seorang pun menganggap serius sekte Chaotian, dan sekte Chaotian tidak dapat memengaruhi situasi perang sejauh yang mereka bisa. Terlebih lagi, sekte Chaotian tidak memainkan peranan yang besar. Itu dihancurkan segera setelah tiba, dan bala bantuan terbunuh dalam sekejap mata segera setelah mereka muncul. Mereka sama sekali tidak merasakan keberadaan Su Tianmu. Keempat orang dari 3 klan kuno memandang Su Tianmu, dan saat ini mereka membencinya sampai ke akar-akarnya. 5 kekuatan utama, ditambah sekte Chaotian, memiliki total lebih dari 300.000 orang, yang semuanya berada di atas alam surga dan manusia. Ada tidak kurang dari 100 orang di alam hukum langit dan bumi, dan mereka semua terbunuh. Bagaimana mungkin mereka tidak membenci Su Tianmu? Tapi sekarang mereka hanya bisa membenci Su Tianmu. Mereka tidak lagi memiliki kemampuan untuk membalas Su Tianmu, dan mereka bahkan tidak akan mendapatkan dukungan apapun dalam jangka pendek. Pengkhianatan mendadak terhadap Menara Changlan mengejutkan mereka. Setelah menderita kerugian sebesar itu, mereka harus merumuskan strategi baru. Terus memberikan dukungan secara gegabah hanya akan meningkatkan korban ke tingkat yang sulit dikendalikan. Menara Changlan,
Apakah kau benar-benar akan terus berhayal? Apa gunanya kamu membantu mereka? Tahukah kamu bahwa dia sekarang adalah musuh publik seluruh Tianjiang? Jika kamu membantunya, kamu akan menjadi musuh seluruh Tianjiang. Belum terlambat untuk mundur sekarang. Kau masih bisa bekerja sama dengan kami. Kalau tidak, kau akan menemui kehancuranmu sendiri. Mereka tahu bahwa meneruskan usaha melawan Su Tianmu adalah buang-buang waktu saja, jadi mereka hanya bisa mengancam Menara Changlan dan memintanya untuk menarik pasukannya. Su Tianmu adalah satu-satunya yang tersisa. Sekalipun mereka menderita kerugian besar hari ini, mustahil bagi mereka untuk membuat banyak gelombang di tangan mereka. Melihat tak seorang pun dari Changlan Tower yang menanggapi mereka berempat tampak tidak senang dan malah makin marah. Ya, mengapa Menara Changlan ingin membantu Su Tianmu? Orang-orang dari berbagai kekuatan di Tianjiang juga sangat bingung. Mereka benar-benar tidak mengerti tujuan Menara Changlan membantu Su Tianmu, dan apa arti penting serta manfaatnya. Kalau saja tidak karena penyerangan terhadap 5 kekuatan besar, akan wajar kalau dia mau membantu Su Tianmu, lagi pula dia punya warisan alam suci. Tetapi Su Tianmu telah menjadi musuh masyarakat, bahkan Sekte Cao Tian pun terbangun tepat waktu untuk menghadapi Su Tianmu. Mengapa Changlan Tower tidak bisa menemukan jawabannya? Warisan alam suci telah hampir habis. Pada akhirnya, Menara Changlan hanya akan menjadi cangkang kosong. Apa intinya? Hal terpenting tentang pewarisan alam suci adalah kekuatan pewarisan. Pewarisan keterampilan dan teknik tempur lainnya bersifat sekunder. Tanpa kekuatan pewarisan alam suci kehilangan sebagian besar maknanya. Bahkan jika keterampilan dan teknik bertarung alam suci masih sangat berguna, itu tergantung pada seberapa banyak yang telah dipelajari Su Tianmu. Kalau dia banyak belajar, itu akan menarik, tapi kalau dia sedikit belajar, dia akan mendapat masalah besar. Manfaat apa yang diberikan Su Tianmu padamu? Kekuatan warisannya hampir habis. Kau akan menghancurkan dirimu sendiri dengan melindunginya. Jika kamu tetap keras kepala, maka tidak ada gunanya menyesalinya. Bersambung.